Gua tahu banyak dari lo yang lagi ngerasa hidup makin kesini makin berat. Harga kebutuhan naik, gaji segitu-gitu aja, sementara tanggung jawab jalan terus. Entah lo karyawan yang tiap pagi ngopi sambil mikir cicilan, ibu rumah tangga yang pengen bantu ekonomi keluarga, atau anak muda yang pengen punya penghasilan sendiri tanpa harus nunggu tua. Tenang, lu nggak sendirian bro. Di channel ini gua nggak mau cuman ngasih motivasi kosong, tapi hal yang bisa beneran lo jalanin. Karena realitanya, peluang itu masih ada, cuma sering kita ngeremehin. Dan serius, di pertengahan video gua akan kupas tuntas usaha receh apa saja yang kelihatannya sepele tapi hasilnya nyata. Bukan janji manis, bukan mimpi instan, tapi peluang yang bisa lo mulai dari kondisi lo sekarang. Sekarang gini, banyak orang mikir usaha harus modal gede, harus sewa ruko, harus resign dari kerjaan. Padahal nggak selalu begitu. Ada yang namanya usaha receh. Usaha dengan modal kecil, alat sederhana, tapi kalau konsisten bisa jadi sumber penghasilan yang stabil. Kenapa sering diremehkan? Karena kelihatannya kecil. Jualan makanan ringan, jasa ketik, dropship, atau cuma modal HP. Tapi justru di situ kekuatannya. Resiko kecil, fleksibel, dan bisa jalan barengan sama aktivitas utama lo. Usaha receh itu bukan soal kecil atau besarnya, tapi soal keberlanjutan. Kalau lo bisa dapat tambahan 30-50 ribu per hari, itu udah beda cerita di akhir bulan. Nah sekarang gue lempar pertanyaan ke lo. Kalau ada cara dapat tambahan 1 juta sampai 2 juta per bulan dari hal sederhana, mau nggak lo dengerin sampai habis? Karena banyak yang gagal bukan karena usahanya jelek, tapi karena mereka berhenti keburu ngerasa kecil. Usaha receh itu kayak nabung receh, nggak kerasa tiap hari, tapi lama-lama numpuk. Dan di bagian ini gue bakal ajak lo buka mindset dulu sebelum masuk ke contoh konkretnya. Biar lo nggak salah langkah dari awal. Masuk ke contoh pertama, jualan makanan ringan rumahan. Keripik, basreng, makaroni, atau jajanan anak sekolah. Modal awalnya bisa 300 sampai 500 ribu buat bahan dan kemasan sederhana. Dijualin ke tetangga, warung sekitar, atau lewat WhatsApp Story. Banyak yang konsisten bisa dapat omzet 200-300 ribu per hari dengan keuntungan bersih sekitar 30-40%. Contoh kedua, jasa ketik dan edit dokumen. Modalnya cuma laptop dan skill dasar Word atau Excel. Banyak mahasiswa atau karyawan yang butuh ini. Tarifnya 5-10 ribu per halaman. Kalau sehari dapat 20 halaman, lo udah pegang 100-200 ribu. Hook lagi buat lo yang masih mikir, itu doang? Sabar bro, kita lanjut. Contoh ketiga, dropship atau reseller online. Nggak perlu stok barang, cukup HP dan kuota. Fokus ke satu produk dulu, misalnya alat dapur atau kebutuhan rumah tangga. Ada yang konsisten promosi bisa dapat 50-100 ribu per hari bersih. Contoh keempat, jasa laundry kiloan skala kecil dari rumah. Mesin cuci udah ada, tinggal atur promosi ke lingkungan sekitar. Banyak ibu rumah tangga yang bisa dapat tambahan 1,53 juta per bulan dari sini. Contoh kelima, jualan sarapan pagi. Nasi uduk, lontong, atau roti bakar. Modal pagi, habis siang, uang muter lagi besok. Ini nyata kejadian di banyak tempat. Sekarang gue ceritain ilustrasi nyata. Ada satu orang, sebut aja Andi. Awalnya karyawan biasa, gaji UMR, tiap akhir bulan ngos-ngosan. Dia mulai dari jualan kopi literan dari dapur rumah. Modal awal 700 ribu, minggu pertama cuman laku beberapa botol. Minggu kedua mulai repeat order. 3 bulan kemudian, dia bisa dapat bersih 2-3 juta per bulan. Bukan langsung kaya, tapi cukup buat napas lebih lega. Yang bikin beda, dia konsisten dan nggak malu mulai dari kecil. Masuk ke bagian penting, tips biar lo nggak cepat nyerah. Pertama, jangan kebanyakan mikir, mulai dulu dari yang ada. Kedua, targetin realistis. Jangan langsung pengen puluhan juta. Ketiga nih, catat pemasukan dan pengeluaran sekecil apapun. Keempat, sabar sama proses. Usaha receh itu bukan sprint, tapi jalan santai tapi jauh. Dan ingat, konsistensi ngalahin motivasi. Kesalahan umum pemula itu banyak. Terlalu sering ganti usaha, gampang baper kalau sepi, dan ngarep hasil instan. Cara ngindarinnya? Fokus satu dulu minimal 3 bulan, evaluasi, baru mutusin lanjut atau ganti. Jangan bandingin proses lo sama orang lain di medsos, karena yang ditampilin biasanya cuma hasil akhirnya. Dan sekarang gua mau nutup dengan satu pesan penting. Usaha besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jangan remehkan receh hari ini, karena bisa jadi fondasi besar besok. Kalau konten ini kepake buat lo, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar usaha receh apa yang lagi atau pengen lo mulai. Siapa tahu cerita lo jadi inspirasi buat yang lain. Kalau lo masih di sini, berarti ada satu hal yang sama dari kita semua. Pengen hidup sedikit lebih aman secara finansial.
Bukan buat flexing, tapi biar kalau ada kebutuhan mendadak, kita nggak panik. Nah sekarang gue mau masuk lebih dalam ke contoh usaha receh yang sering banget diremehin. Padahal kalau lo tekunin, hasilnya kerasa. Dan di bagian ini gue pengen lo dengerin sambil ngebayangin kondisi lo sekarang. Bukan kondisi ideal yang belum tentu kejadian. Usaha receh berikutnya yang sering dianggap sepele adalah jualan minuman sederhana. Es teh manis, es kopi susu rumahan, atau minuman serbuk yang lo racik sendiri. Modalnya kecil bro, gula, teh, es batu, cup, itu semua bisa di bawah 300.000. Dijual 35.000 per cup. Kalau sehari laku 50 cup aja, omset lo udah 150-250.000. Bersihnya bisa 60-80.000 per hari. Sebulan bisa nyentuh 1,2 juta. Ini bukan angka lebay. Ini kejadian di banyak tempat. Terutama kalau lo jual di lokasi yang tepat. Hook bentar buat lo yang mikir tempat itu masalah. Tempat nggak harus strategis kayak mall. Depan rumah, dekat kos-kosan, dekat pabrik, atau bahkan titip di warung. Selama lo konsisten buka dan rasanya oke, orang bakal balik lagi. Usaha receh itu mainnya di kebiasaan, bukan viral-viralan. Lanjut ke usaha jasa kecil yang sering diremehin. Jasa titip alias just tip. Lo belanja ke pasar, minimarket, atau toko tertentu, lalu tawarin ke orang sekitar. Banyak ibu rumah tangga yang jalanin ini cuma modal WhatsApp group. Ambil untung 25.000 per item. Kedengarannya kecil, tapi kalau sehari ada 20-30 item, itu udah tambahan 50-100.000 tanpa ribet. Apalagi kalau lo rutin dan bisa dipercaya. Usaha berikutnya cocok buat anak muda dan karyawan, yaitu jasa desain sederhana. Nggak harus jago, Photoshop tingkat dewa, Canva aja cukup. Banyak UMKM butuh poster, menu, banner, atau konten Instagram. Tarifnya 25-50.000 per desain. Kalau dapat 2 klien sehari, itu udah 50-100.000. Sebulan bisa 1 juta lebih. Yang penting bukan alatnya, tapi lo mau belajar dan konsisten nawarin jasa. Sekarang gue mau masuk ke cerita ilustrasi lagi, biar lo nggak ngerasa ini cuma teori. Ada seorang ibu rumah tangga, sebut aja Bu Rina. Awalnya cuma pengen bantu suami nambah uang belanja. Dia mulai dari bikin gorengan sore hari, modal awal 200.000. Hari pertama laku 15.000, hari kedua 30.000, lama-lama pelanggan tetap. Sekarang dia bisa dapat bersih sekitar 70-100.000 per hari. Bukan cuma soal uang, tapi dia ngerasa lebih percaya diri karena bisa hasilin sendiri. Nah, di sini poin pentingnya. Usaha receh itu sering tumbuh pelan, tapi stabil. Masalahnya banyak orang berhenti di minggu pertama karena ngerasa kok kecil banget hasilnya. Padahal semua usaha besar juga pernah di fase kecil. Yang bikin beda itu orang yang lanjut sama yang berhenti. Masuk ke tips lanjutan biar usaha lo naik level. Pertama, jangan cuma jualan tapi bangun kepercayaan. Tepat waktu, jujur, dan ramah. Kedua, manfaatin lingkungan sekitar dulu sebelum mikir pasar besar. Ketiga, puterin uangnya, jangan langsung dihabisin. Sisihin buat modal muter. Keempat, belajar dari feedback, bukan baper sama kritik. Hook lagi buat lo yang sering ngerasa capek sendiri. Capek itu wajar, yang bahaya itu capek tapi nggak jalan. Usaha receh bisa lo jalanin pelan-pelan disesuaikan sama kondisi hidup lo. Nggak harus sempurna, yang penting jalan. Sekarang gua bahas kesalahan yang sering kejadian di tahap ini. Banyak yang mulai tapi nggak konsisten jam buka. Hari ini jual, besok nggak, lusa hilang. Konsumen jadi bingung. Ada juga yang terlalu murah sampai nggak mikirin untung. Murah boleh, tapi tetap harus masuk akal. Dan yang paling sering, nyerah karena ngebandingin diri sama orang yang udah bertahun-tahun jalan. Di bagian ini gue pengen lo ingat satu hal. Usaha receh bukan buat bikin lo kaya mendadak, tapi buat bikin hidup lo lebih longgar sedikit demi sedikit. Tambahan 20.000 hari ini, 50.000 besok, itu semua batu loncatan. Jangan tunggu waktu luang, tapi luangin waktu. Karena peluang kecil yang lo rawat hari ini bisa jadi pegangan besar di masa depan. Kalau lo masih nyimak sampai sini, itu tandanya lo bukan cuma pengen nonton, tapi lagi nyari jalan. Dan gua hargai itu. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Bagian yang sering bikin orang gagal atau justru berhasil, jalan lebih jauh dari usaha receh yang mereka mulai. Di titik ini biasanya semangat udah mulai naik turun, ada hari rame, ada hari sepi, dan disitulah mental diuji. Gua mau mulai dari satu kenyataan dulu. Usaha receh itu paling rawan berhenti di bulan pertama sampai ketiga. Bukan karena nggak bisa jalan, tapi karena ekspektasi terlalu tinggi. Banyak yang ngerasa, kok hasilnya segini doang? Padahal kalau dihitung pelan-pelan ada pergerakan. Nah, hook di bagian ini penting. Kalau lo bisa bertahan di fase sepi dan ngebosenin, peluang lo buat lanjut itu jauh lebih besar dibanding yang cuman ngandelin semangat awal. Sekarang gua mau bahas cara bikin usaha receh lo tetap hidup dan berkembang. Pertama, disiplin waktu.
Walaupun dari rumah, walaupun kecil, anggap ini usaha beneran. Tentuin jam kerja, jam buka, jam respon chat. Orang beli itu bukan cuma produk, tapi kenyamanan. Sekali sederhana tapi konsisten, nggak usah kebanyakan variasi di awal. Satu produk, satu jasa, tapi dikerjain maksimal. Ketiga, manfaatin kebiasaan orang sekitar. Contoh, kalau lingkungan lo banyak pekerja pagi, jualan sarapan. Kalau banyak anak sekolah, jajanan, jangan lawan arus. Sekarang gue ceritain ilustrasi terakhir. Ada seorang karyawan, sebut aja Dedi. Kerja 9 to 5, gaji pas-pasan. Dia mulai usaha receh jualan aksesoris motor lewat online. Modal awal cuma 500.000. Awalnya sebulan cuma dapat untung 300.000. Banyak yang bilang kecil. Tapi dia konsisten upload, respon cepat, dan nggak berhenti. 6 bulan kemudian, rata-rata bersihnya 2 juta per bulan. Bukan karena produknya beda, tapi karena dia bertahan lebih lama dari yang lain. Nah, di titik ini gua mau lo paham, usaha receh itu bukan soal apa, tapi soal siapa yang paling tahan. Tahan dicuekin, tahan sepi, tahan capek. Bukan tahan banting doang, tapi tahan buat terus belajar. Banyak yang gagal bukan karena kurang modal, tapi karena mentalnya keburu habis. Sekarang kita bahas kesalahan terakhir yang sering kejadian. 1, nggak pernah evaluasi. Jalan terus tapi nggak pernah ngitung. Padahal catatan sederhana bisa bikin lo tahu mana yang untung, mana yang harus diperbaiki. 2, campur uang usaha sama uang pribadi. Ini penyakit paling umum. Uang usaha itu bukan uang jajan. Pisahin, walaupun cuma amplop. 3, nunggu sempurna baru mulai promosi. Padahal promosi itu proses, bukan hasil akhir. Hook terakhir buat lo yang masih ragu. Lo nggak perlu nunggu pintar buat mulai, tapi mulai dulu biar lo jadi pintar. Banyak skill itu kebentuk di jalan, bukan di kepala. Jangan tunggu percaya diri, karena percaya diri itu muncul setelah lo jalanin. Sekarang gua mau nutup dengan jujur, gua nggak bisa janjiin lo langsung sukses. Tapi gua bisa bilang, usaha receh itu salah satu cara paling masuk akal buat nambah penghasilan tanpa harus ngerusak hidup lo yang sekarang. Bisa dijalanin pelan, bisa sambil kerja, bisa dari rumah. Dan dari semua cerita yang gua sampein, satu benang merahnya sama. Mereka mulai dari kecil dan nggak berhenti di tengah. Kalau lo dapet satu aja insight dari video ini, itu udah cukup buat jadi langkah awal. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu siap. Mulai dari yang ada, dari yang lo bisa. Dan ingat baik-baik, usaha besar selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau menurut lo konten ini relevan sama kondisi lo sekarang, bantu channel ini dengan like. Subscribe biar lo nggak ketinggalan bahasan usaha dan mindset yang bisa lo terapin langsung. Dan tulis di kolom komentar, usaha receh apa yang paling pengen lo coba. Gua baca, dan siapa tahu cerita lo jadi motivasi buat yang lain.